Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Nur Afifah. Saya dari kelas 2 BKID. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Nah, dalam hadis hasan ini ada definisi hadis hasan, ada kriteria hadis hasan, ada klasifikasi hadis hasan, dan ada kedudukan hadis hasan. Nah, sebelumnya kita masuk ke definisi hadis hasan dulu. Nah, jadi definisi hadis hasan ini ada menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu merupakan sifat musyabahah dari kata al-husn yang berarti al-jamal, yang artinya bagus. Yang kedua yaitu menurut istilah. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Nukhbah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi lemah hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak ada ilat, juga bukan hadis syadz. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hadis hasan. Jadi definisi hadis hasan menurut Al-Khattabi yaitu hadis yang diketahui tempat keluarnya para perawinya yang masyhur atau dikenal, menjadi tempat beredarnya banyak hadis, diterima oleh banyak ulama, dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha. Definisi hadis hasan yang kedua yaitu menurut At-Tirmizi. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga yaitu definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua yaitu kriteria hadis hasan. Jadi kriteria hadis hasan yaitu atau syarat-syarat hadis hasan yaitu ada 5. Yang pertama, sanad hadis harus bersambung. Jadi sanad hadis tersebut itu harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dzabit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syahda. Artinya hadis tersebut tidak menyalahi perawi yang lebih thiqat daripadanya. Nah, yang kelima, hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Jadi hadis hasan ini tidak cacat ya ilat. Dilanjut untuk ke klasifikasi hadis hasan. Jadi hadis hasan itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan lizatihi dan hadis hasan liwairihi. Kita masuk ke hadis hasan yang pertama yaitu hadis hasan lizatihi. Definisi hadis hasan lizatihi. Jadi hadis hasan lizatihi adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana telah disebutkan dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkat derajat hasan. Contoh hadis hasan lizatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Quraib, haddasana Abdah bin Sulaiman, an Muhammad bin Amr, wa an Abi Salamah, an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyaqqa ala ummati li amratuhu bisyiwaki inda kulli sholati. Jadi terjemahnya, telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada saat setiap hendak sholat. Jika diteliti sanad hadis ini dari Tirmizi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya bersambung. Yakni setiap rawi mendengar atau mendapat kabar langsung dari gurunya. Rawi pertama sampai terakhir semuanya adil dan dzabit kecuali Muhammad bin Amr.
seorang yang adil tetapi kezabilannya kurang karena lemah hafalannya. Hadis tersebut tidak ada kejanggalan atau syadz dan cacat ilati. Oleh karena ada Muhammad bin Ammar tersebut, hadis tersebut dinamakan hadis hasan li zatihi. Selanjutnya kita masuk ke hadis hasan li ghairihi. Definisi hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad yang bersesuaian dengan maknanya. Contoh hadis hasan li ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thiyibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa thiyibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Terjemahnya, sifat parfum laki-laki baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2787, An-Nasa'i nomor 5120. Ada seorang perawi yang majhul, tidak disebut namanya dalam hadis ini. Penguat hadis ini pun lemah menurut Al-Hafiz Abu Dhahir. Namun Syekh Mustafa Al-Adzawi dalam Jami' Ahkam An-Nisa menyatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, yaitu melihat jarul yang lain. Yang keempat yaitu kedudukan hadis hasan. Jadi hadis hasan ini sebagaimana kedudukannya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Para ulama hadis dan ulama usul fikih serta para fuqaha sependapat tentang kehujahan hadis hasan ini. Jadi sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang hadis hasan ini ya. Yang tadi saya jelaskan definisi hadis hasan, kriteria hadis hasan, klasifikasi hadis hasan, dan kedudukan hadis hasan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.